Ladies and gentlemen, welcome to Gebuh Gelar Gelor Channel. Kita masih akan bincang-bincang lebih dalam pada hari yang sangat biasa-biasa aja ini. Dan kita akan mengundang bintang tamu kita. Ini satu aja sih. Kita akan mengundang bintang tamu kita yang luar biasa. Dia adalah seorang public figure di dunia permodalan. Ini kayak background ini, salah satu background saya. Kita bisa lihat siapakah nanti dia. Dia adalah Cok Istri Krisnanda. Teret. Inilah dia. Cering, muncullah. Bim Salbim. Udah muncul. Yeay, ini dia. Kita beri tepuk tangan. Siapa yang tepuk tangan? Terima kasih semua yang udah tepuk tangan. Ini teman-teman, kita sekarang akan bincang-bincang dengan Cok Is di musim pandemi ini. Dia ngapain ya kira-kira ya? Kita tanya-tanya dulu ya. Cok Is, nyaut nih? Yes. Iya, aku di sini. Bagaimana kabarnya? Ini mengingatkan tidak asing. Ya, sepertinya tidak asing. Beberapa kilogram yang lalu. Kalau sekarang udah bundar ya. Kalau dulu masih seperti tauge, kalau sekarang sudah seperti mentimun. Sekarang masih langsing tahu. Itu masih langsing namanya, masa berbeda. Cois ini dia adalah Cois adalah manusia. Manusia yang luar biasa. Dia sebentar. Nah ini dia. Bentar ya, ada yang mau lewat ya. Ada itu iklan, apakah itu? Ada iklan kulkas. Iklan sponsor tidak berbayar. Keluarkanlah itu kulkasnya. Jangan dong, nanti kita ngemil jadinya. Coy, sekarang lagi aktif ngapain? Aku sekarang kebetulan masih bekerja di salah satu instansi, terus juga masih menjalankan hobi juga. Hobi modeling, hobi yang menghasilkan uang tentunya. Hobi yang menghasilkan uang, itu memang penting ya. Kita kalau misalkan mau passion yang bagus, itu adalah passion yang bisa menghasilkan uang. Pekerjaan yang bagus adalah pekerjaan yang ada passionnya. Pekerjaan yang, betul sekali. Karena kan nanti dikerjakannya dengan tulus. Aku udah gaya fashion gini padahal ini, tapi pakai kain. Kain itu korden. Legal kan? Oke. Ya, aku pengen banget loh jadi model. Ini Cois ini adalah adik kelas saya dulu, tapi dia gadis idola sekolahan dulu kan. Dia digila-gilain oleh Pak Satpam di sekolah. Pak Satpam tukang kebun lah. Ya tukang kebun juga sih. Cois kan ini di dunia permodelan sampai ke Putri Indonesia tahun 2000 berapa ya? Putri Indonesianya 2013, kalau Putri Balinya 2012. Putri Bali dulu, baru kemudian Putri Indonesia. Ya, jadi tahapannya harus ada pemilihan di daerah dulu, baru terus nanti lanjut ke nasional. Waktu di Putri Indonesia kemarin ini nggak terakhir dapat juara berapa? Kalau di Putri Indonesia aku dapat juara 3. Runner up 3? Runner up 2 dong. Runner up 2. Terima kasih penonton. Walaupun yang tepuk tangan, terima kasih penonton, terima kasih. Aduh, terharu. Iya, di Putri Indonesia runner up 2, juara 3. Terus itu aku 1 tahun dikontrak, jadi tinggal di Jakarta, terus beraktivitas, berkegiatan, terus sama mempersiapkan diri ke ajang internasional. Jadi juara 1, 2, 3 kita dikirim ke ajang internasional mewakili Indonesia. Kayaknya kalau aku loh. 1 tahun tinggal di Jakarta udah bisa bahasa lu gua belum? Enggak sih, aku selalu pakai aku kamu dan nggak jarang. Aku kan anak daerah ya dari Bali, terus kayak itu pertama kali aku tinggal jauh dari orang tua, tinggal sendiri, yang benar-benar selama hidupku 20 tahun itu aku nggak pernah lepas dari orang tua dan tinggal di situ. Jadi pertama kali ke sana aku ngomongnya pakai aku kamu, jadi kata teman-teman aku di situ kita kayak pacaran ngomongnya aku kamu gitu.
nggak bisa disuruh rubah pakai lo gue tuh nggak bisa. Aku tuh orang Bali, nggak bisa ngomongnya udah aku kamu gitu. Iya benar-benar. Jangan paksa, jangan dipaksa pakai lo gue, nggak bisa. Aduh. Loh. Loh. Jadinya kayak gitu loh. Jadinya nggak bisa. Aku masih pakai aku kamu. Oke, ini sangat mencirikan dan mewakili daerah Bali ke metropolitan ya kan. Tepuk tangan lagi sekali. Apalagi ada kejadian yang lucu. Jadi kayak dulu tinggalnya di apartemen, terus di bawah apartemen tuh ada memang kayak warteg gitu buat beli makan. Jadi aku suka beli makan ke situ. Jadi ketika belanja terus kasih duit kan 50.000, terus aku ngomong, Mbak susunya belum. Susu. Pakai susu. Makanya susuk macam jadi mbaknya tuh kayak melongo terus mbak susu maksud saya kembalian mbak kayak gitu terus kayak mungkin di sana nggak tahu ya bahasanya. Joyce tau nggak sih sejak saat itu ya orang-orang di warung itu ngomongin oh ternyata putri-putri Indonesia di sini pakai susu. Enggak. Iya, mereka pergi ke dukun tahu. Dia bilang. Makanya aku tuh itu tuh lucu terus minta sedotan lagi nggak ada pipetnya mbak itu ada bahasa pipet. Tolong kan jangan permalukan kami sebagai warga daerah. Saya merasa terwakilkan. 2 bulan pertama tuh kayak gitu jadi kayak kelepasan ngomongnya tuh susu terus pipet terus lagi satu kayak gitu kan harusnya satu lagi. Harusnya satu lagi ya. Oh iya benar. Lagi satu mbak. Lagi satu lagi. Jadi ya itu sih tinggal di daerah yang bukan. Gimana sih awalnya kok bisa terjun ke dunia pemilihan, ikut-ikut pemilihan itu sampai ke kancah nasional itu gimana awalnya? Jadi dulu kan aku emang suka modeling, aku emang pernah ikut kursus modeling, terus aku juga suka fashion show, terus dapat duit gitu kan. Nah, terus awalnya tuh aku ikut turun-turun dan pasar dulu nih 2010 dan memang di situ aku cuma sampai 5 besar. Terus memang aku suka nonton Putri Indonesia tuh dari SD, dari SMP gitu suka nonton gitu, kayak ngayal aja gitu. Aduh, pengen deh suatu kapan gitu bisa di panggung terus pakai rambut panjang, cantik, yel-yel, dadah-dadah gitu kan. Ternyata dream come true. Terus 2000 teman aku awalnya sahabat aku awalnya join 2010 dia kakak kelas aku dia join 2010 terus wakilin Bali. Pada saat itu tahun berikutnya dia nyuruh lagi ikut tapi aku bilang enggak deh ntar dulu deh belum siap segala macam. Akhirnya 2012 itu kok belum ada bukaan nih, jadi ada nggak sih pemilihannya? Akhirnya ada, aku aku daftar untuk ikut pemilihan Putri Bali, Putri daerah dulu di Bali. Kan ada banyak orang juga yang memiliki mimpi-mimpi yang sama dengan Joyce, ada juga yang memiliki keinginan yang sama, tapi nggak semua orang beruntung dan punya talenta dan terbukti ternyata Joyce sendiri bisa. Ya, sebenarnya sih kalau menurut aku pribadi semua orang itu bisa. Cuman mereka tuh takut nyoba gitu loh. Kayak teman-teman aku misalnya kan kita lagi cari, maksudnya tahun ini ada pemilihan, terus aku nawarin, ayo ikut dong Putri Bali yo, ikut ini biar bisa mewakili Bali ke Indonesia. Jadi aku tuh maksudnya punyalah beberapa kandidat-kandidat teman-teman yang menurut aku mereka mampu, tapi ada yang takut, males coba, alasannya aduh nggak pede segala macam. Sebenarnya itu kembali ke diri sendiri sih. Kalau misalnya kita mau nyoba, itu tuh pasti bisa sebenarnya. Gitu. Berarti harus berani mencoba ya. Ini teman-teman Joyce nih di panggung nih, jadi kupu-kupu dia. Dia tidak puas menjadi manusia, terus dia ingin jadi kupu-kupu. Mau terbang, aku terbang sampai Belarus. Ini bukan kupu-kupu malam ya. Ini kupu-kupu kemalam. Bukan, jangan dong. Ini kupu-kupu Dayak butterfly. Oh, itu baju Dayak ya? Dari Joyce, waktu dulu menjadi ikut-ikut pemilihan itu punya pacar nggak sih? Ada dong. Ya, jadi kan pacarnya pasti ini dong, pasti sirik deh. Maksudnya bukan sirik ya.
jealous dengan keadaan Choice yang ada di Jakarta. Dia khawatir, dia tahu di Jakarta itu banyak mafia, banyak cowok-cowok ganteng yang di sana. Apakah dia nggak khawatir dan bikin Choice jadi down? Kebetulan waktu itu pada saat aku di Jakarta, pacarku di situ juga. Tapi udah zaman dulu. Tapi sekarang udah cut, udah masa lalu tapi sudah berbahagia dengan pasangan masing-masing. Oke. Jadi kan itu yang kadang-kadang kan orang permasalahannya menjadi public figure adalah susah membagi waktu antara mana karir gitu kan, itu tempat. Iya. Kalau sekarang iya sih, tapi sudah punya pengganti yang baru. Ada deh. Aku kalau untuk itu aku agak private. Padahal ini teman-teman pada pengen tahu semua nih. Biarkan aku dan dia yang tahu. Cialah. Ini banyak yang penasaran nih, soalnya mereka kan berharap apakah aku bisa menjadi salah satu ini, apa aku bisa meminang putri Indonesia gitu. Dia bilang, oh maaf dulu. Mohon maaf. Ini dia mungkin mohon orang. Maaf. Bapak-bapak. Ini kenapa? Jadi lihatin. Background. Iya maaf Pak. Iya. Hari ini saya kerja dari rumah Pak. Ya. From home semuanya ini kepo dia. Apa tuh ngobrol? Kabar Pak, ini orang pemilihan ini kok bupati waktu itu. Pelantikan. Entar dulu. Kita ganti lagi menuju ke fashion show lagi. Wow, ini dia. Yes. Kalau Choice sendiri punya nggak sih sosok idola? Biasanya kan pasti punya dong. Aku sih sebenarnya orang yang kalau kayak sosok idola itu berubah-ubah ya. Cuman aku suka Dian Sastro. Saya juga suka Dian Sastro. Cantik. Ya ampun, dari sudut manapun tuh cantik banget. Terus aku kalau dari lagi yang maksudnya yang sekarang aku lagi suka, terus aku lagi ikutin itu Rahel V-nya karena aku bilang sih dia kan umurnya kecilan ya, lebih kecil kayaknya daripada aku. Terus maksudnya dia tuh udah seorang ibu. Apa? Maksudnya udah jadi seorang ibu? Udah anak dua Rahel V-nya. Anak dua. Ini kalau sosok idola yang dekat dengan Choice artinya di lingkungan pergaulannya Choice? Di pergaulan ya. Oh, aku suka, aku mengidolakan teman aku, Kak Ratih namanya. Tepuk tangan buat Kak Ratih. Dia model senior aku di model dulu juga finalis Putri Bali, cuman aku lupa tahun berapa. Terus partner kerja juga, terus suka pergi bareng. Dan kenapa aku mengidolakan dia, temanku sendiri, karena menurut aku dia ibu 3 anak yang bener-bener santai, slow, tapi semuanya beres gitu, maksudnya nggak gawat, maksudnya nggak cemas. Nanti di episode selanjutnya kita akan dari tim kreatif akan mengejar si Ratih itu dan review dia. Apakah benar anaknya 3? Baru habis melahirkan, tapi bodinya masih kayak ABG. Kalau Choice sendiri nggak sadar ternyata punya banyak fans, banyak orang yang ngefans sama Choice. Sadar nggak? Aku tidak gimana ya kalau dibilang fans. Aku bukan siapa-siapa. Aku masih memposisikan diriku bukan siapa-siapa karena kayak aku anggap aja itu temen semua gitu. Aku nggak pernah sih fans atau gimana gitu. Malah aku risih kalau dibilang kayak gitu. Kalau di Bali rata-rata orang gitu, public figure di Bali rata-rata tidak ingin dirinya dipuja-puja begitu seperti yang teman-teman yang ada di nasional ya. Karena kalau di nasional kita lihat orang misalnya artis-artis datang ke Bali kan semuanya jadi biasa-biasa aja. Mereka jadi kayak orang biasa. Jadi kayak orang daerah kan kayak kita. Menjadi sosok ini public figure itu menurut Choice bagaimana? Kalau menurut aku ya, kalau misal aku bilang deh diriku ini setengahnya public figure gitu kan, karena orang-orang tahu aku karena Putri Indonesia, gara-gara aku udah dapat bawa nama Indonesia ke internasional gitu kan. Kalau menurut aku kalau kita jadi public figure sih kita harus tetap menjaga tingkah laku kita ya, maupun di depan kamera, di belakang kamera.
itu tuh tetap harus dijaga, karena kan kita nggak mungkin dong pencitraan doang depan kamera baik, terus ramah, terus peduli sama sesama. Atau sikap aslinya Judas gitu misalnya kan ya? Kenyataannya di belakangnya itu ya cuek, terus bodoh amat. Jadi bukan berarti kita berbuat baik untuk kelihatan di kamera, terus untuk biar orang lain yang di luar lingkungannya itu tahu kalau dia itu baik. Jadi, kalau ini selama Chois menjadi ikut pemilihan itu sampai menjadi Putri Indonesia, setelah itu bagaimana respon masyarakat terutama ketika Chois beli rujak gitu ya di Bali itu kan? Kalau aku sih cuman beberapa orang sih yang nanya ini ya gitu. Cuman aku sih kayak oh iya, tapi udah zaman dulu banget. Tapi mungkin itu dagang rujaknya itu mungkin dia tidak tidak update dia sibuk mula, dia tidak sibuk tempat nonton dia. Nggak sempat dia nontonnya Dunia Dalam Berita mungkin ya. Tapi aku pernah masuk kayaknya Dunia Dalam Berita. Masa pernah masuk? Dimasukin? Ya kan maksudnya itu kan berita. Okay. Tapi bukan berita orang hilang loh ya. Enggak, beda. Bukan. Mas. Telah hilang. Putri Indonesia, runner up nomor 2 dari Bali. Daerah. Kenapa sih kita dipanggil gini putri daerah, kita dipanggil orang daerah ya sama kalau orang dari Jakarta ya? Nah, itu dia ya. Mungkin karena Jakarta ibu kota negara kali ya, jadinya ibu kota, terus daerah-daerah lain ya daerah gitu loh, kan daerah Bali, daerah provinsi Bali kayak gitu loh, kan ibu kota Jakarta. Daerah. Iya kan? Ya padahal mereka kalau liburan padahal ke daerah, kurang ajar, kita tidak terima nih, bagaimana ceritanya ini? Chois. Padahal refreshingnya ke daerah ya. Iya benar. Chois pasti ini selama menjalani ini dunia modeling ini pasti punya prinsip hidup. Apaan? Kalau prinsip hidup aku, coba aja dulu. Kalau gagal, ya coba lagi. Kalau aku. Coba aja dulu. Kalau gagal, ya coba lagi. Artinya kayak tadi, balik lagi ke yang tadi adalah berani mencoba. Benar ya? Iya, betul. Aku kan awalnya juga, sebenarnya aku juga awalnya tuh pesimis banget untuk ikut pemilihan-pemilihan kayak ini, karena dulu aku pernah ikut Runi Denpasar, terus aku berharap banget kan aku juara, terus aku bisa ini wakilin Denpasar ke JKT bagus, tapi cuman sampai terhenti di 5 besar aja. Itu sempat kecewa, cuman balik lagi ya mungkin waktu karena masih ABG ya gitu, mikir kayak aduh kok nggak menang lomba, kok ini segala macam, padahal udah pol-polan, dunia masih begitu. Iya, terus akhirnya setelah kuliah terus udah ngerti lagi kayak oke. Awalnya tuh takut buat ikut Putri Indonesia, ikut pemilihan yang besar tingkat nasional, apalagi ini lomba pertama aku tingkat nasional kan. Jadi akhirnya ya berbekal iseng-iseng nyoba, kok terus jadinya sampai 3 besar gitu. Itu pun juga aku nggak nyangka. Mantap. Gitu. Tinggi badannya berapa? 173. 173, saya aja 160. Pantas ya. Ini teman-teman aku dari SMP dulu kalau mandang Chois itu gini terus. Tapi SMP aku masih boncel deh kayaknya. Enggak. Masih udah tinggi tahu. Oh, udah ya. Udah tinggi ya gitu. Banyak. Tapi aku 173-nya beneran loh ya, bukan edit-edit tarik-tarik kaki biar kelihatan tinggi dan panjang. Oh iya, saya juga ini di KTP 163 tapi aslinya 160, tak tambahin 3. Itu tak Pak Kepala Desa. Genepin. Pak. Saya udah terlanjur pesimis dalam hidup saya, Pak, gini. Saya terlalu dibully. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton? Pesannya buat teman-teman yang lagi nonton, dan kebetulan video ini diambilnya pas pada saat pandemi corona kayak sekarang. Pesannya aku jangan pernah menyerah sama keadaan. Buat teman-teman yang mungkin kehilangan pekerjaan, terus atau juga yang bisnisnya terhambat, yakin deh kalau misalnya masih ada jalan lain dan tetap mengembangkan kreativitas.
untuk bertahan di situasi kayak gini. Dan jaga kesehatan, cuci tangan, jangan makan sembarangan, jangan menangis. Itu kotor tisunya habis. Udah tak cuci tadi, tisunya. Oh, Oke deh, Cois, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Semoga teman-teman yang nonton ini tetap terinspirasi dan tetap menyebarkan vibrasi positif dan bisa menerima energi positif dari video yang kita buat berdua. Yeay. Tepuk tangan. Suaranya keras banget ya. Maaf. Enggak apa-apa, udah lewat. Oke deh teman-teman, itu dia bincang-bincang kita sama Cois. Kita harus kasih musik begini dulu, musik exit dulu. Ceritanya kan tadi masuk, terus sekarang Cois keluar dari ini kan, dari panggung. Ya, aku keluar panggung. Itu dia. Masuk ke kulkas ya. Oh ya. Itu dia penampilan dari Cois Krisnanda. Bye-bye. Ya, udah hilang ya. Wah, lumayan ya. Cois itu ternyata dia banyak kosakatanya, banyak ya cerdas lah orangnya. Ternyata cocok sih bisa mewakili ini Bali ke Putri Indonesia tahun 2013 yang lalu. Saya kira orang cuma sebatas itu aja, tapi mantap lah pokoknya. Tetap ikutin kita di Geboh Gelar Gelor, Sobat Geger. Sampai jumpa di episode selanjutnya.